Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya. Saya buat video ini karena malam ya. Oke, di pertemuan ke berapa ya? 7 ya. Pertemuan ke-7 ini, saya akan melanjutkan ya di materi kriteria penilaian investasi ya. Sebelumnya kita bicara aliran kas ya. Saya rasa mudah-mudahan teman-teman di sini sudah memahami itu. Dan saya akan masuk ke kriteria penilaian investasi. Ya. Kriteria penilaian investasi ini ada beberapa hal yang perlu dipelajari bahwa memang permasalahan yang kita hadapi bersifat sederhana, sehingga maka pengambilan keputusan seringkali dibuat atas dasar naluri subjektif ataupun menggunakan intuisi ya. Tapi bila permasalahan sudah dalam bentuk kegiatan proyek, maka tidak lagi tepat bila kita hanya mengendalikan intuisi. Kira-kira ini menguntungkan, kira-kira ini, wah ini ternyata bisa mendapatkan hasil sekian. Jadi tidak bisa ya. Jadi tidak hanya bisa menggunakan intuisi saja, karena permasalahan dalam sebuah proyek itu sudah bersifat kompleks yang mengandung risiko ya, risiko investasi. Sama juga kalau bisnis ya pasti juga mengandung risiko ya. Bagi proyek investasi bisnis ya, risiko dapat diartikan kerugian yang dapat memperkecil laba ataupun profit. Akibatnya bisnis tidak mampu tumbuh dan berkembang. Sedangkan bagi proyek investasi pemerintah, risiko dapat diartikan sebagai pemborosan anggaran ya, atau waste budget ya, yang dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Sehingga wah ini proyek ini tidak jalan nih. Wah proyek ini tidak selesai. Itu mengakibatkan bahwa kepercayaan masyarakat akan berkurang. Akibatnya sektor pabrik bisa bangkrut ya, karena masyarakat udah nggak mau nih bayar pajak itu untuk proyek pemerintah. Kita lanjut ke materi pembelajaran ya. Pokok pembahasan di bagian ini bertujuan untuk mengenalkan kriteria penilaian investasi kepada siapa saja ya. Melalui penyampaian materi pada bagian ini diharapkan mahasiswa atau teman-teman di sini mengenal dan memahami secara mendalam tentang kriteria penilaian investasi dalam sebuah proyek, agar ketika mereka ataupun teman-teman di sini berhadapan dengan kegiatan proyek dapat melakukan penilaian dan terhindar dari risiko kegagalan proyek investasi yang sedang direncanakannya. Ya. Oke, saya lanjut ke materi pembelajaran ya. Di sini di bagian ini terdiri dari pengendalian konsep time value of money, pengenalan faktor pengganda atau compound factor atau disebut dengan CF ya, faktor pembagi atau diskon factor atau disebut dengan DF yang sering digunakan dalam perhitungan aliran kas ya, dan dilanjutkan dengan pengenalan konsep evaluasi proyek secara khusus terkait dengan kriteria yang seringkali digunakan untuk melakukan evaluasi pada suatu proyek. Nah, saya lanjut ke konsep ya. Konsep nilai uang terhadap waktu ya. Kenapa bisa berubah ya? Kalau secara analogi bahwa uang dulu yang beberapa tahun yang lalu dengan uang yang saat ini yang kita gunakan nilainya sudah berubah ya. Secara umum seseorang akan lebih senang menerima sejumlah uang di saat ini dibandingkan nanti ya. Jadi kalau teman-teman kalau mau dapat arisan ya, biasanya kan kocok-kocok itu ya. Yang untung adalah ketika kena yang pertama ya. Kalau sudah terakhir sudah tidak untung. Kenapa? Karena nilainya sudah berubah. Nah, biasanya kalau kena yang pertama itu untung. Kenapa? Karena semua pada bayar. Nah, kalau yang udah terakhir biasanya udah nggak mau bayar lagi kan. Nah, itu adalah contoh bahwa konsep nilai uang terhadap waktu itu berubah-ubah. Ya. Sebagai ilustrasi, seseorang akan lebih senang mendapatkan arisan ya. Tadi sudah saya jelaskan pada nomor di awal ataupun pertama dibandingkan dengan nanti ataupun terakhir ya. Itu maksud dari konsep nilai uang. Sehingga biasanya kalau kita pinjam uang saat ini, kalau kita kalkulasikan ke waktu depannya itu akan berubah ya. Seperti itu. Oke, saya coba lanjut. Demikian juga investasi uang dalam sebuah proyek berhubungan dengan pengeluaran sekarang atau saat ini yang mengharapkan adanya penerimaan uang yang lebih di waktu mendatang.
Jadi ada waktu proses menunggu. Ini sama seperti deposito ya. Kalau kita punya uang, kita simpan uang kita di bank, kita mengharapkan bunga ya. Dan di situ selisihnya itu mendapatkan keuntungan. Nah, disitulah ada proses kita menunggu. Nah, sedangkan ilustrasi pengaruh waktu terhadap nilai uang terkait dengan bunga, bunga atau disebut bunga majemuk. Prosesnya dapat dilihat di tabel ini. Ya, nanti saya akan tampilkan tabelnya, di mana pada awal tahun atau present disimpan uang sebanyak P yang diterima pada tahun ke-1 ataupun pertama sebanyak PI ya. Sehingga di akhir tahun pertama, uang pada awal tahun sebanyak P ditambah dengan PI menjadi P plus PI. Atau P dalam buka kurung, ya, 1 ditambah I, dan uang sebanyak ini di akhir tahun pertama menjadi uang awal tahun yang kedua. Begitu proses selanjutnya. Nah, kita lihat contoh. Nah, ini penjelasannya ya, uang sebanyak P dalam golongan 1 plus I dipangkatkan 2 pada akhir tahun kedua ya menjadi uang pada awal tahun ketiga. Begitu sampai selanjutnya ya sehingga dirumuskan ya sehingga akhir tahun ke N sebanyak P dalam kurung 1 plus I ya tutup kurung pangkat N min 1. Nah, kita bisa contohkan pada tabel berikut ini. Ya. Nih, kita lihat ini bunga majemuk ya, pengaruh waktu terhadap nilai uang nih. Kalau seandainya saya punya uang ya, berarti di nilai P di awal, kita akan mengetahui uang kita berapa kalau sudah 3 tahun nih. Karena kita sudah tahu, sudah menghitung bunganya berapa. Ya. Di sini juga ada contohnya, teman-teman ya. Ini keterangannya, kenapa bisa demikian? Karena ada future. Ada waktu yang bermain di situ. Nah, kalau present ya, ini rumusnya seperti ini. Jadi untuk supaya lebih mudah, kita contohkan saja ya. Contoh yang pertama ini uang awal tahun ya, sebanyak 50 juta. Disimpan di bank dengan bunga atau I, itu sebesar 8% per tahun. Pertanyaannya, berapa nilai uang pada akhir tahun ke-1 dan berapa nilainya pada akhir tahun ke-5? Jadi gampang saja prosesnya itu tinggal dimasukkan ke dalam rumus. Bagaimana rumusnya tadi yang sudah dijelaskan di awal? Ya, berarti kita punya uang nih, tahun pertama ini saya punya uang 50 juta. Ya, di awal tahun saya investasi ke bank, terus bank memberikan bunga sebesar 8%. Nah, sehingga di akhir tahun saya memiliki uang sebesar 54 juta. Rumusnya dari mana? Ya, rumusnya dari awal ya. Nih, sebutkan ya awalnya kita punya 50 juta ya. Terus setelah itu ditambah 50 juta dikali dengan bunga ya. Atau sama dengan ini. Kenapa bisa dapat ini ya? Sama. Ini sudah dikalikan bunganya. 1 dikali dengan bunganya. Bisa juga dengan menggunakan rumus ini. Dari 50 juta itu rumusnya sekian. Nah, dapatlah angka 54 juta. Ya. Jadi kalau saya tabung uang saya besar 50 juta dengan asumsi bunga sebesar 8%, maka di akhir tahun saya mendapatkan keuntungan sebesar 4 juta. Itu contoh yang pertama yang ditanyakan. Bagaimana di tahun yang kelima? Berarti kita harus menghitungnya secara berurutan. Gimana caranya kita awal ya? Kita awal-awalnya di awal tahun kedua, saya punya uang 54 juta. Ya, di akhir tahun saya memiliki 58 juta. Begitu seterusnya, dan didapatlah di akhir itu ada 70 juta. Ya, 73. Nah, untuk memudahkan, kalau tidak memiliki tabel, ini kan tabel nih. Kalau yang ini langsung aja. Ini berapa tahun nih? Saya mau simpan uang 10 tahun ya. Ya udah tinggal dikalikan 50 dikali dengan 1,08 dipangkatkan 10. Dapatlah nilainya. Itu yang akan kita terima. Nah, biasanya jago-jago ini akan dari perbankan ya. Kalau dia menawari deposito ya. Nah, apabila tingkat bunga 8% dan N itu selama 5 tahun, maka compound factor tahun 1 itu adalah 1 ya, 1080 ya, dan tahun kedua N sama dengan 2 itu 1116 dan begitu selanjutnya. Ya.
Jadi tinggal dikalikan saja. Nah, dilihatnya di tabel appendix. Nah, di tabel appendix-nya ini biasanya nih bank-bank ya. Ini kalau kamu tabung sekian nih, bunganya sekian. Dapatlah sekian, nah, tabel appendix. Tapi yang paling dasar adalah ini. Ya. Seandainya saya pinjam uang, ya, kebalikan nih. Oh, ternyata bunga pinjamannya sekian 8%. Ya, berarti kalkulasikan yang harus kita bayar di akhir tahun itu sebesar 73. Sama aja. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, bagaimana contoh yang kedua ini? Nah, contoh yang kedua, ya. Di sini kita lihat nih pinjaman sebesar 120 juta, ya. 120 juta, terus selanjutnya, bentar. Dalam jangka waktu ya, dalam jangka waktu selama 3 tahun, atau N itu sama dengan 3. Nah, bunga pinjaman itu sebesar 9% per tahun dan akan diangsur dalam jumlah yang sama per tahun. Persoalan ini dapat dirumuskan ya, beberapa jumlah angsuran yang harus dicicil per tahun. Nah, apabila cicilan per tahun, maka diberikan notasi A. Maka jawabannya adalah ini. Jadi nanti gini. Nah, saya coba, ini ada alurnya. Total pinjaman. Ya. Berarti masukkan ke dalam rumus. Keluar ya dia. Ya. Nah, total pinjaman nih. Berarti rumusnya ini, kalau seandainya 10 tahun ya berarti DF-nya sampai 10. Ya. Jadi yang paling teman-teman harus pahami notasinya A. Pak, ini bisa berubah? Ya bisa aja notasinya. Jadi kita lebih gampang, ya udah ini kita menggunakan A. Ya. Setelah itu kita hitung. Ya. Kita hitung di tahun yang ketiga. Ya. Jadi tinggal masukkan ke dalam rumus. Nah, gimana rumusnya? Nah, saya coba jelaskan. Kebanyakan ya. Tadi saya pinjam uang itu 120 juta ya, dinotasikan dengan A. Jadi tinggal kita masukkan ke dalam rumus 1,09. Dapat dari mana? Ya, karena tadi 1 ditambah dengan bunga 9%. Dipangkatkan 1, setelah itu dipangkatkan 2, setelah itu dipangkatkan 3. Kalau seandainya ada 10, berarti ada 10. Ya, seperti itu ya. Terus setelah itu kita buat seperti ini. Nah, kita buat seperti ini ya. Jadi sama nggak? Sama, cuman dipindahkan aja A-nya ke sini. Karena sama kan? Jadi kalau seperti ini, A-nya 1, 2, 3. Ya. Ini untuk mempermudah perhitungannya saja. Ya. Setelah itu, baru kita bagi. Setelah itu baru kita bagi. Baginya gimana? Berarti 1 dibagi dengan 1,09 pangkat 1. Dapatlah angka 0,917. Selanjutnya, 1 dibagi dengan 1,09 dipangkatkan 2. Dapatlah angka 0,842. Nah, yang ketiga juga sama. 1 dibagi dengan 1,09 dipangkatkan 3. Ya, dapatlah angka 0,772 ini. Dikalikan dengan A. Ya. Kalau ada 10, Pak, berarti ada 10 langkah penambahannya. Berarti nanti terakhir, kalau ada angka 10, berarti 1 dibagi dengan 1,09 dipangkatkan 10 dulu. Ya, lalu dikalikan dengan A. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, dapatlah hasil. Hasilnya berapa? Hasilnya itu nih. Ya, 2,531A, tapi tidak sampai di sini. Berarti
total pinjaman per tahun kita, berarti A ya. A sama dengan 120 juta dibagi dengan 2,531. Nah, dapatlah seperti ini. Nah, akhirnya nilai A diperoleh dari 120 juta dibagi dengan 2,531 adalah 47.412.90 rupiah. 12.090 rupiah. Dapatlah hasilnya. Jadi kalkulasikan perhitungan kita melakukan pembayaran pinjaman sebesar 120 juta dikalkulasikan dalam satu tahun. Jadi dalam satu tahun itu kita harus bayar 47.412.090 plus dengan bunganya. Ya, jadi kalau seandainya kita mau pinjam uang ya kita hitung-hitung dulu. Kita kira-kira bisa nggak nutupin hal itu. Ya, kira-kira seperti itu. Jadi kita hitungannya sudah tahu karena modal itu kan biasanya tidak berasal dari modal kita sendiri. Nah, kebanyakan itu biasa kita menggunakan pinjaman. Ya, pinjaman, dan di situ ketika kita melakukan pinjaman pasti ada bunga yang harus kita bayar. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, di sini untuk pertemuan selanjutnya saya akan menjelaskan kriteria investasi. Di sini ada payback period, adalah pengembalian, ada benefit and cash ratio, ada net present value, internal rate of return, domestic asset cost, effective rate of protection, discount payback period, average rate of return, probability index ataupun PI. Jadi kita akan menjelaskan kriteria penilaian investasi, apakah investasi ini layak atau tidak untuk diberikan ya, atau kalau di pemerintahan ya apakah ini bisa didanai atau tidak, apakah akan menguntungkan atau tidak ya. Di sini ada 9 kriteria penilaian investasi. Nanti tergantung kita melihat proyeknya, dia membutuhkan kriteria penilaian investasi yang seperti apa. Biasanya rata-rata yang selama ini saya ketahui, ya biasa mungkin ada 4, ada 5 perhitungan untuk bisa mengatakan bahwa proyek ini ataupun bisnis ini layak untuk dijalankan. Untuk depan nanti kita akan coba hitung-hitung tuh payback period ya, kapan kembalinya, ada BCR, ada net present value. Net present value kita lihat apakah kita berinvestasi di proyek ini, di bisnis ini, atau kita cukup hanya untuk simpan uang kita di bank dan kita mendapatkan bunganya. Ya, jadi hal-hal tersebut akan diperhitungkan daripada kita mengakumulasikan pendapatan kita sekian dalam sebulan, ternyata dihitung selama berapa tahun, keuntungannya sekian nih. Coba kita bandingkan dengan bunga. Apakah lebih baik kita simpan uang di bank aja daripada kita berinvestasi di bank. Nah, di sini biasa digunakan untuk kelayakan ekonomi. Ya. Bagaimana aspek ini melihat bahwa proyek-proyek bisa dijalankan atau tidak dengan anggaran yang ada. Karena ini modalnya nih 1M. Dalam berapa waktu lama uang ini bisa kembali. Ya, mungkin itu yang bisa dapat saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan, silahkan di kolom komentar ataupun di WA group ya. Mungkin itu yang bisa dapat saya sampaikan untuk mengenai absen ya. Mengenai absen saya akan share ya. Saya akan share absen di Google Classroom. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.